Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bahasan buku baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya. Kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan demikian kita akan lebih sebagaimana kita pelajari sifat-sifat Allah agar lebih mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dan tunduk kepadanya, taat kepada perintah, jauh larangannya. Demikian juga kita membahas sifat-sifat Nabi dan akhlaknya sehingga kita bisa lebih mencintainya, lebih mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kitab namanya Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah maksudnya nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisbah, ya. Adapun Asy-Syama'il itu maksudnya sifat-sifat terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il jamak dari asy-syimal. Asy-syimal ada beberapa makna. Ada maknanya syimal, maknanya adalah al-khuluq, yaitu akhlak. Bisa juga maknanya adalah at-tabi'ah, ya. Tabi'ah ya tabiat seseorang. As-sajiyah maksudnya adalah perangai. Al-khaslah maksudnya sifat sama perangai. Makna yang mirip-mirip. Ini asal makna syama'il, maknanya adalah demikian, ya. Yaitu terkait dengan sifat-sifat dan akhlak. Makanya dikatakan rajulun karimus syama'il. Rajulun karimus syama'ili, yaitu seorang yang karim, yaitu sifat-sifatnya, perangai yang baik, ya. Dari sini berarti ketika dibahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, maksudnya kita akan bahas tentang akhlak, tabiat, perangai, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan daripada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang pertama dua sisi. Pertama adalah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua tentang privasi, khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu privasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya terkait anak-anak beliau, siapa istri beliau, mungkin kerabat-kerabat beliau, ya. Kemudian terkait dengan pakaian apa yang beliau pakai, tempat tidur beliau bagaimana, sendal, sepatu beliau bagaimana, hewan tunggangan bagaimana. Kita baca saja, misalnya saya akan bacakan secara singkat biar ada gambaran tentang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Saya bacakan daftar isi dari buku kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Contoh, sebagian daftar isi bab 1 tentang bentuk tubuh Rasulullah, itu sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 2 tentang stempel kenabian. Bab 3 tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 4 tentang cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cara Rasulullah bersisir. Bab 5 tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 6 tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 7 tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 8 tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 5 tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 9 tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 10 tentang sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian ciri-ciri pedang Rasulullah, ciri-ciri baju besi Rasulullah, ciri-ciri mighfar Rasulullah, itu helm perang. Tentang sorban Rasulullah SAW, ciri-ciri kain sarung, izar Rasulullah SAW, ciri-ciri atau cara Rasulullah SAW berjalan, cara Rasulullah SAW memakai penutup kepala, cara Rasulullah SAW duduk, cara Rasulullah SAW bersandar, ya, tentang kehidupan Rasulullah, tentang cara Rasulullah SAW makan, ciri-ciri roti makanan Rasulullah SAW, tentang lauk Rasulullah SAW, tentang Rasulullah berwudu ketika makan, ya. Apa yang Rasulullah baca sebelum dan sudah makan, tentang mangkok Rasulullah SAW, tentang buah-buahan Rasulullah SAW, tentang minuman Rasulullah SAW, tentang cara Nabi minum, tentang wewangian Rasulullah SAW, bagaimana berikutnya tentang cara Nabi berbicara, berikutnya tentang tawa Rasulullah SAW, tentang canda Rasulullah SAW, tentang perkataan Rasulullah terkait syair, ya. Kemudian Rasulullah SAW obrolan di waktu malam tentang bercerita tentang Ummu Zara, tentang tidur Rasulullah SAW, tentang ibadah Rasulullah SAW, salat duha Nabi, salat sunnah yang dikerjakan di rumah, tentang puasa Rasulullah SAW, tentang bacaan Rasulullah SAW, kemudian bagaimana Rasulullah SAW menangis, tentang tempat tidur Rasulullah SAW, tentang sifat tawadhu Rasulullah SAW, akhlak dan perilaku Rasulullah SAW, sifat malu Rasulullah SAW,
cara Rasulullah SAW berbekam, nama-nama Rasulullah, tentang usia Rasulullah, tentang wafatnya Rasulullah SAW, tentang warisan Rasulullah SAW, dan bab terakhir tentang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Saya kasih baca tadi, ada 55 bab. Jadi gambaran kita ngerti bahwasanya pembahasan Syama'il Muhammadiyah adalah tentang akhlak Nabi, fisik Nabi, privasi Nabi, sampai tentang tempat tidur, tentang sendal, tentang sepatu, mangkok Nabi. Ya ini semua tentang privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita ada gambaran tentang Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi berikutnya mau kita bahas tentang tujuan kita belajar ya Syama'il ya. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tujuannya banyak, ya di antaranya ya tadi sudah kita singgung agar lebih kenal dekat Nabi, dengan Nabi sehingga lebih cinta. Karena dengan melihat akhlak Nabi SAW, kita lebih cinta sama Nabi. Ini orang kita tahu tidak ingin dunia sama sekali. Orang ini zuhud, super zuhud ya. Makanya saya sampaikan tentang perkataan sebagian ulama, di antara mukjizat Nabi SAW adalah zuhudnya Nabi. Nabi SAW zuhud terhadap dunia. Dan padahal beliau selama 23 tahun berdakwah, terkadang beliau punya harta yang banyak. Tapi beliau tidak pernah tidak zuhud. Zuhudnya komitmen dari awal sampai akhir hidup beliau. Menunjukkan ini adalah seorang Rasul. Kemudian kita bandingkan dengan diri kita, kalau lagi punya uang, sering kita tidak atau jauh dari zuhud, maka kita semakin sayang kepada Nabi ini. Bagaimana akhlaknya yang luar biasa, ya. Bagaimana dengan perangainya, ya. Maka sebagaimana patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dengan mengenal Nabi SAW dari sisi perangai, akhlak, kedermawanan, semuanya kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, di antara tujuan kita belajar Syama'il adalah tentu berusaha meniru Nabi SAW. Meniru Nabi SAW pada hal-hal yang bisa kita tiru. Tentu ada yang tidak bisa kita tiru, ada yang bisa kita tiru. Ya, kalau misalnya fisik Nabi tidak bisa kita tiru atau wajah Nabi tidak bisa tiru ya. Tapi kalau akhlak-akhlak Nabi kita bisa berusaha meniru meskipun tidak akan sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antara tujuan belajar Syama'il ya, ini adalah tamhid atau muqaddimah untuk belajar sirah Nabi. Belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya sebenarnya mengatakan, kan kalau kita belajar sirah kita cinta dulu ya, kita belajar secara singkat tentang Syama'il sehingga kita mencintainya, cinta Nabi. Kemudian kita ingin tahu lebih dalam tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sirah Nabi yang saya tulis 6 jilid atau yang kawan-kawan bantu saya nulis sampai 6 jilid. Jilid pertama di situ saya sebutkan tentang bagaimana mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sebelum kita membaca tentang sirah Nabi, kita perlu cinta dulu kepada sosok ini. Setelah kita cinta, kita baca, kita akan semakin cinta. Kita baca perjalanan Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian di antara tujuan belajar Syama'il Muhammadiyah, ya, di antaranya adalah agar mengetahui fisik Nabi, sifat-sifat fisik Nabi, ya. Mengetahui sifat-sifat fisik Nabi. Sehingga kalau bertemu dalam mimpi kita bisa mengenal. Sehingga jika bertemu Nabi dalam mimpi, maka kita bisa tahu benar atau tidak. Atau tidak, bisa benar atau tidak ya. Karenanya di antara hal yang menarik, kitab Syama'il Muhammadiyah di akhir pembahasan
Al-Imam Tirmidzi membawa bab tentang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ya. Yaitu bab yang terakhir beliau membawakan bab ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang melihat Nabi dalam mimpi. Karena mungkin seorang muslim diberi anugerah, ya, atau diberi nikmat bisa melihat Nabi dalam mimpi. Nah, memang benar syaitan tidak bisa meniru Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniru fisikku. Yang terjadi sekarang, syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW, tapi syaitan banyak mengaku sebagai Nabi. Seperti kita pernah lihat di televisi ada viral, ada seorang mengaku bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, sehingga membuat dia begini-begini. Kemudian ditanya, bagaimana fisik Nabi ketika kau lihat? Nabi rambutnya putih semua, sudah tua. Ini tentu salah, karena kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW rambut putihnya tidak sampai 20 helai. Tidak sampai 20 helai, ya. Menunjukkan Rasulullah SAW rambutnya hitam. Ya, ini contoh salah, ya, melihat Nabi SAW. Seperti saya juga bertemu seorang ngaku bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi sarungan, pegang rokok, dan pakai. Tentu ini dia harus tahu fisik Nabi, sehingga dia tahu benar Nabi atau bukan. Makanya ketika ada seorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, maka dia tanya kepada sahabat, kalau tidak salah Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Sifli ma ra'ait." Sifatkan kepada aku apa yang kau lihat dalam mimpimu. Jika sesuai, maka Anas mengatakan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan, maka bukan. Tapi di antara tujuan belajar Syama'il Muhammadiyah, yang paling utama adalah bagaimana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi sendiri adalah ibadah. Sebab masuk surga. Kita disuruh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seorang bersama yang dia cintai, ya. Seorang bersama yang dia cintai. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, al-mar'u ma'a man ahab, seorang bersama yang dia cintai, maka dia mengatakan, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Sungguhnya aku cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan aku berharap bisa berkumpul dengan mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya, dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah iman seorang kalian sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia, bahkan daripada dirinya sendiri. Dan di antara perkataan yang menarik, saya baca di buku ini, Al-Ma'sul fi Syama'il Rasul, karya Syekh Hasan bin Abdul Hamid Bukhari. Beliau berkata, seorang kita suka karena menjadi indah kalau kita lihat akhlaknya. Seorang kita menjadi indah ketika lihat akhlaknya yang mulia. Jadi semua orang terhias dengan akhlak. Akhlak yang menghiasinya sehingga dia pun menjadi mulia. Kita lihat dia dermawan, kita lihat dia murah senyum, kita lihat dia pemaaf, maka dia menjadi indah karena terhias oleh akhlak-akhlak yang mulia. Tetapi kata beliau, Nabi SAW sebaliknya, Nabi yang menghiasi akhlak. Akhlak menjadi indah ketika dipasang di Nabi SAW. Akhlak menjadi indah ketika disandang di Nabi SAW. Karena ketika akhlak tersebut dipasang jadi Nabi, akhlak tersebut menjadi luar biasa. Jadi super memaaf Nabi SAW, super dermawan Nabi SAW. Karena selama ini dipasang dimanapun, tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau manusia yang lain dihiasi oleh akhlak, tapi untuk khusus Nabi SAW, akhlak menjadi indah terhiaskan oleh Nabi SAW. Ini sekedar ungkapan untuk menunjukkan bagaimana akhlak Nabi sangat luar biasa. Makanya Allah berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar di atas perangai yang agung. Yang di sini Allah berkata, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Allah bersumpah, Nun wal qalami, Allah bersumpah Nun, kemudian Allah bersumpah wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, apa yang mereka
Tulis. Allah bersumpah untuk apa? Untuk menekankan di antaranya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau benar-benar di atas perangai yang agung. Bayangkan, Allah bersumpah untuk menekankan Nabi benar-benar di atas perangai yang agung. Kalau seandainya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin, sudah cukup karena khuluq di situ munakkara tanwin dan tanwin li tafkhim untuk menunjukkan keagungan. Dalam metode bahasa Arab kalau dikatakan innaka la'ala khuluqin sudah cukup. Kau di atas akhlak yang hebat. Apalagi kemudian disifati dengan azim, akhlak yang agung. Apalagi yang memuji adalah Rabbul Alamin. Memuji adalah Rabbul Alamin. Kalau ada orang di jalan memuji orang lain, ada orang ketemu di pasar itu akhlaknya bagus. Ya mungkin kita oke lah bagus. Tapi kalau yang muji misalnya profesor, oh itu akhlak bagus. Kalau yang muji ternyata ulama yang muji, itu akhlak bagus. Nabi yang muji itu akhlak bagus. Gimana yang Nabi Rabbul Alamin yang muji Allah Subhanahu wa taala? Maka keagungan akhlak Nabi menjadi semakin dahsyat karena yang muji adalah Rabbul Alamin. Dengan diketahui dengan agungnya sang pemuji dan yang muji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan kita semakin rindu ingin mengetahui tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait dengan tujuan belajar yang kedua yaitu berusaha meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal yang bisa kita tiru ya. Jadi terkait Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Al-Muhammadiyah ada dua ya. Pertama, ada yang tidak bisa ditiru. Yang kedua, ada yang bisa ditiru. Yang tidak bisa ditiru, misalnya wajah Nabi, tentu tidak bisa ditiru wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat fisik Nabi secara umum, sifat-sifat fisik Nabi. Fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tidak bisa tiru. Misalnya wajah Nabi bagaimana ya, bulat, misalnya bahu Nabi, kemudian tangan Nabi bagaimana, ini dari sananya kita nggak bisa tiru. Kita mengenali fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin mencintai Nabi, namun tidak bisa ditiru. Ada yang bisa ditiru, ini pun ada dua. Yang pertama, dianjurkan untuk ditiru atau merupakan ibadah. Menirunya adalah ibadah. Ini banyak seperti apa? Misalnya Rasulullah SAW menyuruh misalnya tidur dengan lambung sebelah kanan, misalnya minum dengan tangan kanan, ini banyak ya. Minum dengan tangan kanan. Misalnya adab-adab tidur, misalnya adab-adab makan, ini Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan bismillah misalnya, dan ini banyak akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang meniru bukan perbuatan Nabi, yang bukan syama'il, yang bukan ibadah. Syama'il yang bukan ibadah secara zatnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya baju Nabi misalnya ya, cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa tiru aja, bisa-bisa aja meniru. Misalnya cara jalan Nabi. Nabi kalau jalan agak tunduk seperti turun dari bukit misalnya, cara jalan Nabi. Misalnya makanan kesukaan Nabi. Nabi tidak misalnya tidak suruh menjadikan makanan pokok korma. Makanan pokok adalah korma. Rasulullah bilang, makan korma harus setiap hari makan korma. Enggak pernah Rasulullah SAW menyuruh menjadikan korma sebagai makanan pokok misalnya. Tapi beliau suka makan korma. Misalnya sallallahu alaihi wasallam bajunya model baju ya. Model baju, tunggangannya misalnya onta ya. Ini kita bisa tiru, bisa aja kita beli onta kemudian kita naik onta ya. Tunggangan. Tapi bagaimana dengan hal-hal ini, makanan yang disukai Nabi? Maka para ulama mengatakan selama boleh ditiru,
Boleh ditiru selama tidak melanggar syariat. Misalnya tidak menimbulkan syuhrah. Seperti zaman Nabi, Nabi SAW pakai izar. Izar tuh sarung, kemudian rida di atas. Ya, seperti orang umrah, pakaian umrah itu pakaian sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita pakai sekarang di Jakarta pakai itu pakaian syuhrah, semua orang akan lihat kan. Kenapa pakai baju gitu? Nabi pakai baju begini. Ini enggak boleh lagi. Seperti sorban, sorban bukan pakaian Indonesia, orang Indonesia pakai sorban. Kemudian itu zaman Nabi ya, kalau di Indonesia enggak, tapi di tempat lain masih. Sudan masih pakai sorban misalnya. Jadi seperti itu. Onta, Nabi pakai onta, Nabi pakai himar. Ya. Kalau di Indonesia tidak ada pakai onta himar. Ya. Kalau pakai onta di kota Jakarta mungkin ya jadi. Tapi kalau di negara lain seperti di Mesir masih pakai himar. Saya lihat sendiri orang pakai himar. Pakai himar. Ada yang pakai onta, himar. Jadi himar menjadi kendaraan mereka. Saya lihat tidak banyak mobil pakai himar. Di kampung-kampung di Mesir orang masih pakai himar. Ya. Jadi boleh diikuti selama tidak melanggar syariat, tidak menjadikan sesuatu yang syuhrah. Bahkan kata para ulama, jika dia sengaja menyukai apa yang disukai oleh Nabi, meskipun ini bukan ibadah, maka mudah-mudahan dia dapat pahala dari sisi karena dia mencintai Nabi. Dia melakukan ini supaya lebih cinta. Jadi ibadahnya adalah cinta sama Nabi, bukan apa yang dilakukan. Seperti sebagian sahabat sejak tahu Nabi suka makan makanan tertentu, maka dia suka makan makanan tersebut karena Nabi suka makan makanan itu. Sehingga dia sengaja untuk menyukai makanan tersebut karena Nabi SAW. Dan sebagian salaf pun demikian. Kenapa? Ini menunjukkan dia melakukannya karena cinta dan agar semakin cinta kepada Nabi, maka dia pahalanya bukan dari apa yang dilakukan, tapi karena cintanya kepada Nabi SAW. Ya, seperti ada orang suka makan korma. Kenapa Rasulullah suka makan korma? Ya, yang penting jangan bilang ini sunnah makan korma, enggak, karena bukan sunnah makan korma ya. Ya, seperti itu ya. Dari sini kita bawa sebagian sahabat ada yang sengaja mengikuti perkara-perkara jibilli, perkara-perkara yang terkait dengan kemanusiaan Nabi sebagai manusia, sebagai orang Arab diikuti, dan selama tidak bertentangan dengan adat istiadat di sana maka tidak mengapa. Ini perlu kita ketahui. Jadi syama'il yang kita pelajari ada dua, ada yang tidak bisa ditiru, ada yang mungkin ditiru. Kalau yang bisa ditiru ada dua juga. Ada yang menirunya merupakan ibadah, ada yang asalnya bukan ibadah, tapi kalau ditiru tidak melanggar syariat, tidak melanggar adat tradisi, maka mudah-mudahan karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dapat pahala. Baik. Mukadimah berikutnya kita akan bahas tentang buku yang kita pelajari ini, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sudah ini? Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah pengarangnya adalah Abu Isa. Jadi judul aslinya Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khasa'il Muhammadiyah. Jadi judul aslinya, mohon maaf. Judul aslinya adalah Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khasa'il Al-Muhammadiyah. Maknanya sama. Jadi Syama'il Nabawiyah, Khasa'il Al-Muhammadiyah. Kemudian pengarangnya adalah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Ada yang baca Turmudzi. Ini intinya boleh. Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau inilah yang punya buku judulnya Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, ya. Dan Abu Isa At-Tirmidzi, ya, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dan gurunya adalah Imam Al-Bukhari. Ini muridnya Imam Bukhari. Muridnya Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana gurunya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian Abu Isa At-Tirmidzi di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena dalam Sunan Tirmidzi dia menyebut tentang perkataan para salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, buku ini terdiri atas
atas 56 bab. Dan jumlah hadisnya adalah 415. 415 hadis. Tapi hadis ini campur ya, campur antara yang sahih dan dhaif. Maka para ulama ya memuji kitab ini ya. Saya bacakan di antara pujian terhadap kitab ini. Qala Al-Munawi rahimahullah, punya kitab tentang syarah kitab Asy-Syama'il. Dia berkata, Kitab Asy-Syama'il li alamir riwayat wa alimid dirayah al-Imam At-Tirmidzi. Kitab Asy-Syama'il itu karya orang tokoh yang ahli dalam riwayat dan juga ahli dalam dirayat, itu ahli dalam sanad maupun tentang ilmu tentang matan dan semisalnya. Imam At-Tirmidzi, ja'alallahu qabrahu rawdatan arfuha atyabu minal misk asy-syadhi ya. Semoga Allah menjadikan kuburannya adalah taman surga yang aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Kitabun wahidun fi babihi, kata Al-Munawi. Dia adalah kitab satu-satunya dalam pembahasannya. Itu kitab salaf. Jadi maksudnya di sini Imam Tirmidzi berinovasi membuat kitab ini. Makanya dikatakan kitabun wahidun fi babihi, satu-satunya kitab dalam bab ini. Faridun fi tartibihi wasti'abihi, dan satu-satunya yang dalam tertibnya dan dalam komprehensifnya, itu benar-benar lengkap. Lam ya'ti lahu ahadun bimumathilin wala bimusyabihin salaka fihi minhajan badi'an. Ya, tidak ada seorang yang menyerupai dia dan atau semisal dengannya. Beliau menempuh metode yang sangat indah ya, metode yang menakjubkan, yang inovatif. Beliau menempuh metode inovatif. Warasa'ahu bi uyunil akhbar wa funul athar tarsian, kemudian dihiasi dengan riwayat-riwayat ya. Hatta udda dzalika alkitab minal mawahib, sampai ada yang mengatakan ini adalah anugerah dari Allah, bisa tulis buku ini anugerah dari Allah. Ya, wa tara fil masyariq wal magharib, sehingga kitab ini tersebar sampai di timur maupun barat. Dan ini juga dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kitab Asy-Syama'il karya At-Tirmidzi. Beliau berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qad sannafa an-nasu fi hadza qadiman wa haditsan kutuban katsiratan mufradatan wa ghairu mufradatin. Orang-orang banyak nulis tentang Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat perangai Nabi dulu sampai sekarang banyak ditulis. Ya, baik tersendiri maupun digabungkan dengan bab-bab yang lain. Wa min ahsani man jama'a fi dzalika fa ajada wa afat, dan yang paling bagus menulis tentang hal ini jadi Tirmidzi dipuji, dan yang paling bagus menulis tentang hal ini adalah ya, dan dia tulis sangat bagus dan beri faedah, Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi afrada fi hadzal ma'na kitabahul masyhur bisyama'il ya, dia mengkhususkan pembahasan tentang kitab ini dengan judulnya Asy-Syama'il. Oleh karenanya banyak ulama yang mensyarah tentang kitab Syama'il ini ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Di antaranya seperti As-Suyuti, Al-Munawi ya. Dan di antaranya ada juga yang meringkas buku ini, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, judulnya Mukhtasar Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena ada hadis-hadis yang dhaif, maka diringkas oleh Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam bukunya Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah. Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kitab ringkasan dari Mukhtasar, itu Mukhtasar dalam bahasa Indonesia. Mukhtasar kitab Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di antaranya beliau menghapuskan sanad-sanadnya yang dibawa, cukup dengan sahabat aja yang disebut, karena sanad-sanadnya sudah beliau periksa. Kemudian beliau hanya mencukupkan hadis-hadis yang sahih saja. Jadi sanadnya dihapus, hanya sebut sahabat.
kemudian hadis-hadis dhaif dibuang. Jadi beliau ditiadakan. Jadi beliau berusaha memeriksa hadis-hadis dhaif. Kalau ada syawahidnya, ada mutabaatnya. Syawahid itu maksudnya dari sahabat yang lain, tapi maknanya sama, namanya syahid. Mutabaat yaitu ada hadis yang dhaif yang lain tapi satu jalur dengan jalur yang lain tapi sahabatnya satu. Itu namanya mutabaat. Jadi misalnya ini hadis, ini dhaif tapi ada jalur lain kembali kepada yang sama. Dhaif juga namanya mutabaat. Satu juga di sini mutabaat. Tapi hadisnya sama, sahabatnya sama. Ini namanya mutabaat. Kalau ini dhaif saling menguatkan. Jadi hasan. Atau syawahid, hadisnya dhaif tapi datang dalam sahabat yang lain namanya syahid. Sahabatnya beda. Ya, maka ini disebut dengan syawahid dan ini juga menguatkan. Syekh Albani memeriksa itu semua. Ya. Kalau ada yang bisa dikuatkan maka dia masukkan tetap dalam mukhtasarnya. Tapi kalau sudah tidak ada maka beliau hilangkan ya. Beliau hilangkan. Yang tadinya sehingga asalnya tadi 415 hadis, kemudian ini akhirnya menjadi semua totalnya menjadi 352 hadis. 352 hadis. Jadi dihilangkan kira-kira 63 hadis. Ini kira-kira kurang lebih 63 hadis. Dhaif. Kira-kira 63 hadis. Jadi tinggal 352 hadis ya. Ya tidak masih 3/4 lebih, masih 3/4 lebih ya. Nah, kita insyaallah kita akan membahas kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah tadi saya katakan buku sudah disyarah oleh Profesor Dr. Hasan bin Abdul Hamid Bukhari, pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pengajar di Jamiatul Ummul Qura. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang bab yang pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah ya. Sudah? Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalqi ya, jadi ada beda, ada khalqun, ada namanya khuluqun. Kalau khalqun maksudnya fisik, khalqun kalau khuluqun maksudnya akhlak. Akhlak. Yang kita akan bahas tentang adalah khalqun, yaitu tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengenal fisik Nabi SAW. Kita bacakan. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallam laisa bit-tawilil ba'in. Rasulullah sallam bukanlah orang yang tingginya menonjol ya. Tinggi terlihat ya. Wala bil qasir, juga tidak pendek. Wala bil abyadil amhaqi, dan Rasulullah juga tidak terlalu putih ya, seperti orang sakit atau orang kena al-baras, itu kena albino ya. Wala bil adam, dan juga tidak hitam ya, tidak hitam. Wala bil ja'dil qatat, tidak juga rambutnya keriting, sangat keriting. Wala bisabti, dan juga tidak rambutnya terurai seperti rambut sebagian wanita yang begitu lembut sehingga terurai. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah SAW diutus ketika berusia 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin, dan beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana. Beliau wafat ketika usia 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepalanya dan jenggotnya 20 uban putih. Tidak ada, artinya ubannya kurang dari 20. Taib. Kita bicara pertama tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika Nabi datang, beliau masih kecil, mungkin usia 9 tahun, 10 tahun. Maka dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdumuka." Wahai Rasulullah, ini Anas akan menjadi pembantumu. Dan ini di antara
perhatian Ummu Sulaim kepada putranya. Ya, dia sangat sayang kepada putranya. Maka dia suruh jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentu akan beri banyak pengajaran kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apalagi Anas masih kecil ya. Maka dia pun jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Ummu Sulaim meminta kepada Nabi untuk mendoakan Anas. Maka Rasulullah mendoakan Anas, Allahumma aktsir lahu malahu ya. Wa tawwil lahu umrahu, panjangkanlah umurnya, wa aktsir lahu waladahu, dan banyakkanlah anak-anaknya, wa barik lahu fi, dan berkahilah Anas pada hartanya, pada anaknya. Hingga Anas jadi umur panjang, anaknya banyak, hartanya banyak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas menemani Nabi kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Kata Anas, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin atau 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi sekitar 9 tahun atau 10 tahun ya. Sehingga beliau bersama Nabi dalam banyak hal. Safar-safar beliau, temani, terkadang menemani Nabi ketika Nabi buang hajat, apa yang dia bawa buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengetahui banyak kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang detail karena dia sering lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar datang dalam sebagai riwayat para sahabat tidak mampu untuk melihat Nabi lama-lama, seperti disebut oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia tidak mampu memenuhi matanya dengan melihat Nabi lama-lama karena begitu agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat karismatik ya. Sangat berwibawa sehingga orang lihat Nabi lama-lama enggak kuat ya. Sampai disebutkan ma yuhidduna ilaihi an-nazar ta'dhiman lahu. Ya, dalam riwayat Bukhari dari hadis Al-Miswar bin Makhramah, dia mengatakan para sahabat tidak mampu menajamkan pandangan mereka kepada Nabi. Ya, tidak mampu. Kenapa? Karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau para sahabat tidak mampu lihat Nabi, bagaimana kemudian mereka bisa mensifati sifat Nabi secara fisik, secara detail ya. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka jawabannya sahabat ya, meskipun mereka tidak lihat Nabi lama-lama, tapi mereka sering lihat Nabi. Kalau sering lihat Nabi meskipun sedikit, akhirnya bisa mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak lihat Nabi lama-lama karena begitu karismatik Nabi, begitu wibawa Nabi, tapi kan sering ketemu. Jadi sehingga bisa sekali lihat ini, sekali lihat itu, sehingga mereka bisa menceritakan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang dalam hadis ini yang meriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik kecil, masih kecil. Dia tidak seperti mungkin para sahabat lain yang begitu masuk Islam, begitu mengagungkan Nabi luar biasa. Anas bin Malik kadang-kadang masih main-main ya. Sampai dia cerita dalam Sahih Muslim, Rasulullah menyuruhku melakukan sesuatu. Dan aku bilang aku tidak mau. Padahal dalam hatiku aku akan melakukannya. Jadi Nabi bilang, pergilah Anas. Kata Anas, enggak mau. Dia masih kecil, bercanda dengan Nabi. Kata dia, enggak. Jadi Rasulullah, kamu pergi sana. Kata dia, enggak. Masih kecil. Tapi dalam hatiku, aku ingin melakukannya. Akhirnya dia pun pergi. Di tengah jalan lihat orang main-main, dia main-main. Ikut nonton orang main-main. Sampai Nabi akhirnya nyusul dia. Nabi nyusul Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW pegang lehernya. Kata Rasulullah SAW, adhabta min haitsu amartuka ya Unais, wahai Anas, sudahkah kau pergi sebagaimana aku perintahkan? Kata dia, adhab ya Rasulullah, sekarang aku akan pergi. Artinya anak kecil ini ya, melihat orang berwibawa biasa-biasa aja ya. Seperti Anas bin Malik. Jadi, sehingga dia bisa melihat Nabi dengan detail karena dia telah menemani Nabi ketika dia masih kecil. Ya. Sehingga dia mendapat gelar khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun Anas bin Malik radhiyallahu anhu meskipun para sahabat tidak pernah menajamkan pandangan mereka kepada Nabi karena pengagungan terhadap Nabi, tapi sifat-sifat fisik Nabi bisa diceritakan karena mereka sering ketemu Nabi, apalagi semisal Anas yang masih kecil yang mungkin melihat Nabi tidak sehebat para sahabat yang sudah dewasa mengagungkan Nabi luar biasa. Anas dari umur 10 tahun masih kecil. Baik. Kita akan bahas ini. Pertama, Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah SAW laisa bitawil al-ba'in wal qasir. Rasulullah SAW tidaklah tingginya menonjol. Ya. Al-ba'in maksudnya nonjol, ba'in jelas. Maksudnya kalau Nabi berdiri sama orang-orang, tidak kelihatan beliau tinggi sendiri. Ada orang teman-teman kita gitu, ya tingginya 185, yang lain semua 160, dia kelihatan menonjol. Tapi kalau semua 170, terus dia cuma 173, tidak begitu kelihatan. Jadi Nabi ini tinggi, Nabi bukan pendek. Nabi tinggi tapi tingginya tidak menonjol. Dia bukan golongan pendek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia golongan tinggi tapi bukan tinggi yang menonjol, biasa-biasa saja.
Sehingga kalau berkumpul dengan para sahabat tidak terbedakan. Disebut al-ba'in. Ba'in itu maksudnya terbedakan. Walal qasir, dan beliau juga tidak pendek. Tidak pendek, ya. Jadi itulah maksudnya laisa bitawilil ba'in, bukan tinggi yang menonjol yang kelihatan. Sehingga dari sini kita tahu ketika dikatakan Nabi tidak tinggi yang menonjol dan tidak pendek, menunjukkan Nabi adalah tingginya biasa, ya. Orang-orang tinggi yang biasa. Di kalangan orang Arab disebut orang tinggi, tapi bukan tinggi yang menonjol. Tapi tidak masuk jenis orang yang pendek. Kalau kita di Indonesia, tinggi 100 berapa? 170 ya? Berapa orang tinggi? 165. Standarnya 165. Tinggi. Di bawah 165 ya mungkin 160, 150 dikatakan pendek ya. Ini secara fisik ya. Kalau sudah 180, 185 udah kelihatan ya. Nabi tinggi, kalau Quran Indonesia misalnya 165-an, 170-an ya begitu, tinggi tapi tidak menonjol. Tapi itu dari sisi tinggi maupun pendek. Kemudian dari sisi warna kulit, wala bil abyadil amhaq, tidak putih yang juga berlebihan. Ya, nanti datang dalam riwayat tersebut Rasulullah putihnya kemerah-merahan, bukan putih kekuning-kuningan. Kita banyak di Indonesia putihnya kuning-kuningan ya. Apa? Kuning langsat ya. Putih kuning, putihnya agak kuning, bukan. Tidak juga putih seperti tepung atau seperti orang terkena penyakit baros, penyakit albino, putihnya putih sekali ya. Mungkin kalau kita bahasa tidak seperti orang Cina, putihnya putih Cina, enggak, tapi dia putih Arab, putihnya agak kemerah-merahan, jadi tidak putih sekali. Wala bil adam, dan juga tidak coklat pekat, enggak ya, tidak coklat pekat, enggak. Ya, jadi kira-kira begitu warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih tapi putih yang kemerah-merahan. Kemudian kita dalam riwayat lain bahwasanya putih yang cenderung kepada warna merah ya. Ya. Kemudian dari sisi rambut, wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Rasulullah al-ja'ad itu ikal, al-qatat itu lebih keriting lagi. Jadi ikal dan keriting. Kalau qatat itu ikal keriting, benar keriting. Tidak keriting dan juga tidak sabt, tidak terjulur, apa namanya, rambut lurus terjulur ya, lurus terjulur. Jadi Rasulullah rambutnya antara itu. Mungkin dia rambut wallahu alam ya, maksudnya rambutnya agak gelombang tapi tidak sampai keriting dan juga tidak lurus seperti rambut cewek, rambut perempuan lurus terurai begitu. Ada laki-laki rambutnya seperti itu. Dilepas seperti rambut panjang ya. Dulu saya punya kawan di Papua, rambutnya panjang tapi panjang terurai. Suatu hari dia sholat sama kita, dia sholat, kemudian saya masbuk. Beberapa teman, saya sama teman-teman masbuk. Tahu-tahu dia sholat, dia lagi ruku, rambutnya terurai. Kita kira perempuan sholat di saf laki-laki. Ternyata dia laki-laki teman kita. Biasanya dia rambutnya ikat. Kali itu dia lepas. Kita ada janjian ketemu di masjid. Saya masih SMP. Ternyata dia rambut terurai. Ya, kita kira perempuan ya. Dan Rasulullah SAW rambutnya panjang, nanti akan disebutkan sampai di bawah telinga, tapi tidak keriting dan juga tidak terurai seperti rambut wanita, tidak. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Allah mengutusnya ketika beliau berusia 40 tahun. Ini umur yang sempurna ya. Walamma balagha ashuddahu wastawa, seperti Allah sebut tentang Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Walamma balagha ashuddahu, ketika dia mencapai puncak remaja, dia umur 33 tahun. Wastawa, sempurna, itu umur 40 tahun. Itu sudah matang, berpikir tidak kalau anak muda kadang-kadang nekat, tidak pikir panjang, mengikuti emosi. Kalau sudah 40 lebih teratur. Banyak yang dipikirkan, sudah banyak pengalaman hidup sebanyak, sehingga Rasulullah diutus setelah melalui banyak pengalaman-pengalaman hidup ya. Dan sudah matang ketika usia 40 tahun Allah mengutus dia menjadi seorang rasul dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nubbi'a bi Iqra, Rasulullah dianggap menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddatsir, dan Rasulullah diutus untuk berdakwah setelah turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Maka Nabi tinggal di Mekah 10 tahun dan tinggal di Madinah 10 tahun. Di sini Anas mengatakan Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Tentunya yang benar Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu baru berhijrah. Dan di Madinah 10 tahun. Tapi maksudnya di sini kata para ulama, biasa orang Arab
mereka menghilangkan kasar. Kalau ada bilangan potongan dihilangkan bilangan tersebut. 13 dibilang 10. Jadi 10-an. Seakan-akan Anas berkata Nabi di Mekah 10-an tahun, di Madinah 10-an tahun ya. Padahal di Mekah 13 tahun ya. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana, dan Rasulullah SAW wafat ketika usia 60 tahun, maksudnya 63 tahun, tapi Anas membulatkan, kalau bahasa kita dibulatkan, jadi yang bilangan potongan dibulatkan, dibuang, 13 jadi 10, jadi usia 40 tambah 10 tambah 10 jadi 60, sebenarnya 40 jadi Nabi, tambah 13 tahun di Mekah, tambah 10 tahun di Madinah, jadi 63 tahun ya. Kemudian Anas berkata, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepalanya maupun di jenggot Nabi SAW 20 helai uban putih, enggak ada. Artinya uban Nabi ada, tapi tidak sampai segitu. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ya. Ada yang menyebutkan uban Nabi jumlahnya 11. Uban Nabi jumlahnya 11. Dan ada riwayat mengatakan uban Nabi 17. Dan ada mengatakan uban Nabi adalah 18 helai. Ya, entah di kepala berapa, di jenggot berapa. Totalnya tidak sampai 20. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kepalanya secara umum hitam dan jenggotnya secara umum hitam. Ya. Rambutnya lebat, jenggotnya juga lebat. Ya. Secara umum berwarna hitam. Ya. Makanya saya katakan tadi ada orang mengaku ketemu Nabi. Ya. Ternyata dia cerita Nabi enggak pernah belajar sama ilmu Muhammadiyah. Kalau pernah belajar mungkin dia bohong lagi. Ya. Dia bilang Nabi berwibawa, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Maka ini tentu bukan Nabi SAW. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia mengatakan ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi. Setelah 3 hari berturut-turut berkelahi dengan setan dalam mimpi, hari keempat dia bertemu dengan Nabi. Saya bilang bagaimana ciri Nabi? Saya masih di Papua waktu itu. Dia bilang Nabi wajahnya bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada, dagunya bercahaya. Bukan Nabi SAW. Bukan Nabi. Nabi SAW jenggotnya lebat dan berwarna hitam. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.